kita balik lagi tentang pembahasan kompeten. Sama kayak tadi, kita bakal bahas tentang pengertian, panduan dan kata kunci, serta contoh implementasi yang baik dan yang benar, serta yang salah dan jangan dicontoh. Yang pertama, pengertian kompeten. Teman-teman tahu nggak sih apa sih itu kompeten gitu? Kompeten itu definisinya adalah terus belajar dan mengembangkan kapabilitas kita. Jadi sebagai ASN nih, kita tuh harus tetap terus belajar ya. Jangan kayak sampai ya kita udah belajar, ya udah gitu. Enggak, jangan kayak gitu. Terus kenapa sih ASN itu perlu berkompeten? Kenapa sih ASN itu juga perlu meningkatkan kompetensi kita gitu? Terdapat 8 karakteristik yang dianggap relevan bagi ASN dalam menghadapi tuntutan pekerjaan saat ini dan ke depan. Kedelapan karakteristik tersebut meliputi integritas, nasionalisme, profesionalisme, wawasan global, IT dan bahasa asing, hospitality, networking, dan entrepreneurship. Kedelapan karakteristik itu disebut dengan Smart ASN oleh Kemenpan RB menuju birokrasi 4.0 dipublikasikan pada 9 Agustus 2019 dalam menpan.go.id. Profil ASN tersebut sejalan dengan lingkungan global dan era yang diperlukan ASN untuk beradaptasi dengan dinamika lingkungan strategis, yaitu inovasi dan kreatif, agility dan flexibility, persistence and perseverance, serta teamwork dan cooperation. Diperlukan sesuai dinamika lingkungan strategis dan VUCA. Terdapat kecenderungan organisasi pemerintah mulai mengarah dari organisasi hierarkis dengan pembagian bidang yang rigid dan sektoral atau silo. Kini keadaannya mulai berubah ke arah organisasi yang lebih dinamis, yang ya bisa kalian lihat lah dari jabatan struktural itu mulai ke jabatan fungsional. Kita sebagai ASN juga memiliki hak untuk meningkatkan kompetensi kita secara teknis, manajerial, serta sosial kultural. Dalam ketentuan tersebut dibutuhkan kompetensi untuk masing-masing jabatan sesuai dengan standarnya. Yang ini akan menjadi fondasi dalam penentuan berbagai kebutuhan pengelolaan kepegawaian, pengembangan, meliputi pengembangan kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural. Terus ada nih 3 poin penting dalam kompeten. Yang pertama ada learn, yang kedua ada unlearn, dan yang ketiga ada relearn. Oke, learn itu tuh adalah terus belajar. Kita tuh jangan berhenti. Ya udah pelajaran yang kemarin ya udah gitu. Kita tuh harus tetap kepo gitu kan. Kedepannya itu ya kita harus mulai belajar lebih banyak lagi. Terus unlearn itu tuh ketika kita itu udah mulai apa ya? Ketika proses penyesuaian atau meninggalkan pengetahuan dan keahlian lama dengan pengetahuan dan keahlian baru karena keahlian yang lama itu udah tidak sesuai. Misalkan nih kita udah nggak pakai Excel lagi gitu, nanti pakainya basis web gitu. Contoh aja. Terus yang ketiga yaitu relearn, yaitu proses membuka diri dalam perspektif baru dengan pengakuisisi pengetahuan dan atau keahlian baru. Jadi misalkan kita awalnya pas kuliah nih, pas SMA, belajarnya itu tentang sum sama if doang di Excel. Kemudian sum sama if doang itu udah mulai gak relevan pada dunia kerja. Makanya kita unlearn, kita lepaskan itu semua. Dan yang ketiga itu kita melakukan relearn atau kita membuka perspektif baru dengan belajar Excel dengan rumus yang lebih kompleks lagi gitu. Misalkan sum if, sum count if, dan lain-lain kayak gitu. Oke, untuk panduan perilaku nih, ada 3 juga ya teman-teman. Yang pertama itu meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Terus, yang kedua, membantu orang lain untuk belajar. Dan yang ketiga, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Untuk yang nomor 2 nih teman-teman, aku juga sempat ngerasain gimana sih caranya membantu orang lain belajar. Dengan kita mengajarkan sesuatu, bidang yang kita kuasai kepada orang lain, kita akan makin ahli gitu di bidang tersebut. Terus kata kunci dalam kompeten itu ada 5 teman-teman. Ada kinerja terbaik, sukses, keberhasilan, learning agility, dan ahli di bidangnya.
Nah, di sini aku bakal kasih tahu teman-teman gimana sih kita sebagai ASN itu bersikap yang benar dan meningkatkan kompetensi. Let's go. Aduh, ada lagi nih peraturan baru tentang review, tentang evaluasi. Banyak banget sih. Males banget deh. Mager nanti aja. Belajar tuh nanti aja nggak sih? Learning by doing gitu loh. Kayak, skip. Kita tidur aja. Istirahat siang kan lumayan lama ya. Kita tidur aja kali ya. Selamat, kamu menjadi ASN termager. Yeay, ini adalah pencapaian pertama aku untuk menjadi ASN yang termager. Berikut adalah contoh yang salah ketika kita menghadapi perubahan gitu kan. Karena kan perubahan lingkungan strategis itu kan dinamis ya teman-teman ya. Jadi ya misalkan banyak peraturan-peraturan yang baru kayak gitu, ya harus kita pelajari gitu secepatnya untuk siap menghadapi penugasan yang berkaitan dengan peraturan-peraturan terbaru tersebut. Nah, terus sikap yang benar gimana sih teman-teman ketika ya terdapat peraturan yang baru keluar? Let's go. Peraturan baru, ada peraturan baru tentang evaluasi, tentang audit. Aku harus belajar. Oh, ternyata kayak gini ya peraturan yang baru. Oke, oke, oke. Oh, oke, ini sih keren banget. Oke. Oh iya, ini sesuai banget sih. Bener-bener. Aku nggak ngerti nih bagian yang pasal yang ini nih. Tapi aku tanya sendiri aku. Ini gimana ya Pak ya tentang ini peraturan yang ini ya? Oh nanti bakal ada diklatnya Pak. Oh iya yang sesuai dengan ini ya, biar dapat sertifikat. Oke Pak, siap siap siap. Oke, saya tolong daftarkan ya Pak. Pak semuanya didaftarkan Pak. Oke siap, makasih Pak. Wow, wow. Karena aku adalah auditor yang siap menghadapi perubahan dan siap menyambut peraturan-peraturan baru, maka aku mendapat sertifikat si paling auditor. Yeay! Aku senang banget. Aku siap menghadapi perubahan. Yeay, aku akan berangkat iklan. Bye semuanya. Oke, berikut adalah sikap yang ya cukup benar ya dalam menghadapi perubahan. Oleh karena itu, mari kita ke section berikutnya, yakni video yang berkaitan dengan harmonis berakhlak berikutnya. Let's go!